Hari ini saya dapat job ya malam Jumat isi kelas kalkulus terakhir ya, karena saya dapat info besok katanya UAS, dan UASnya ini katanya bareng-bareng. Oke, sebenarnya saya mau membahas materi ya dari Recording in progress. Kemudian segalanya sudah, intinya mulai dari sejarah pengenalan kalkulus, integral, kemudian dan lain-lain. Tapi kalau saya rasa dengan partisipan yang hampir 50 ini, lebih baik saya membahas soal UASnya langsung. Karena ciri khas dari Bu Arika, soal UASnya itu tidak pernah berubah dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan tahun kemarin pun soalnya itu sama dan dilaksanakan serentak juga 4 kelas secara bersama-sama ABCD. Jadi kemungkinan untuk pergantian soalnya itu kecil sekali. Dan aku dapat soal itu juga dari angkatan atas-atasku dan ternyata soalnya juga sama. Jadi sebenarnya aku sudah pernah membahas soalnya, ini aku masih punya filenya. Namun untuk hari ini mungkin bahas yang baru, karena aku ketika membahas soal file ini hanya orang-orang khusus, dalam artian yang punya akses saja awalnya. Terus kemudian hari ini mungkin rezeki Anda semua 47 orang bisa, mungkin lebih nanti barangkali filenya mau di-share, ya berhak untuk mendapatkan soal pembahasan. Oke, jadi soalnya itu ya ada, sebenarnya itu ada 4. Itu ada 4, ada 5. Cuman untuk soal di nomor 1 itu soalnya disuruh apa itu? Tuliskan ulang apa yang ada di soal. Jadi 1A itu tulislah kalimat ini, terus 1B itu silakan tulis kritik dan saran selama pembelajaran bersama Pak Ika. Itu poin A, poin 1 lah, nomor 1. Dan nggak mungkin juga aku mau membahas buat apa juga, pasti lah benar semua. Mungkin yang nggak akan dinilai sama Bu Arika. Yang jelas soalnya ini tiap anak nggak sama ya. Jadi mungkin ada yang sudah dapat soalnya kayak Afni, kemudian ada Ipo juga dia sudah dapat soalnya, dan yang sebagainya itu sudah dapat soalnya. Jadi soalnya itu tiap anak itu berbeda ya. Jadi saya tekankan soalnya tiap anak itu beda. Jadi nomor 2 itu ya aku langsung ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu disuruh menentukan turunan. Jadi tak tulis saja biar enak nanti belajarnya. Tentukan turunan dari fungsi ya. Fungsinya itu adalah Y sama dengan A pangkat X kuadrat ditambah X kuadrat pangkat A ditambah X pangkat X. Dengan A adalah NIM Anda. Jadi beruntunglah bagi kalian semua yang NIM-nya itu bilangannya itu bilangan bulat, bukan bilangan prima. Kalau bilangan bulat positif ya istilahnya, yang bilangannya itu enak lah, bilangan lipatan 5, bilangan lipatan 3, itu enak. Tapi banyaklah berdoa kalau nomor NIM Anda bilangan prima ya, contohnya 11, 131 dan sebagainya. Silakan berdoa banyak-banyak kalian, karena perhitungannya cukup sulit kalau menurut saya. Oke, di sini karena NIM-nya aku ini adalah 50 ya, jadi aku menggunakan NIM 50. Jadi karena NIMku 50, jadi ya aku pakai 50. Kita bangun dulu fungsinya. Jadi berarti di sini kita punya 50 pangkat X kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 50 ditambah X pangkat X. Terus kalau kita sederhanakan lagi, berarti dia jadi apa? 50 pangkat X kuadrat ditambah X pangkat 100 ditambah X pangkat X. Kemudian kita ingat kalau pendefinisian dari turunan ya, kalau nggak salah itu aturan nomor 6 atau nomor 7, kalau kita punya aturan dari D per DX untuk fungsinya itu adalah F plus minus, maka dia diturunkan 1, 1.
Jadi ini karena dia ada 3, maka kita turunkan satu persatu. Kita turunkan satu persatu. Sekarang misalkan yang ini, mungkin yang ini yang X pangkat 100 dilirik mata sudah kelihatan ya. Mungkin aku akan membahas yang ini dulu. Mungkin sedikit asing ya, karena fungsi pangkat fungsi ini mau diturunkan. Ini modelnya gimana? Nah, di sini jadi kita misalkan dulu, kita tak taruh di sini aja biar enak. Kita misalkan dulu, aku tulis misalkan U-nya adalah X ya. Kemudian V-nya juga X, karena di sini kan dia sama. Kemudian kita tentukan dulu turunannya, dan ternyata dia turunannya sama, yaitu 1. Kemudian kalau ada bentuk fungsinya kayak gitu, jadi misalkan kita punya atau mencari turunan dari fungsi itu, model kayak gitu, katakanlah fx pangkat gx, berarti kita katakanlah dia itu y ya, y sama dengan x pangkat x. Jadi ini jangan y yang di sini, yang warna hijau jangan disamakan dengan yang warna merah ya. Ini cuman kita hitung satu persatu. Jadi ini kalau kita mau mencari turunannya atau y aksennya itu adalah dengan rumus u pangkat v dalam kurung u per v dikalikan dengan u aksen ditambah dengan ln u ditambah v aksen. Karena tadi kita sudah punya u dan v-nya dari permisalannya itu, berarti kita langsung substitusikan. Berarti di sini u pangkat v dia tetap ya, berarti dia x pangkat x. Kemudian u per v berarti ya x per x. Kemudian turunan dari u dia adalah 1. Kemudian dia adalah ln u, u-nya tadi adalah x. Sedangkan turunan dari v dia adalah 1. Sehingga kita dapatkan untuk turunan dari x pangkat x dia adalah x pangkat x dikalikan dengan 2 ditambah ln x. Ini untuk yang pertama. Maksudnya ya tak urutkan dari yang paling sulit lah istilahnya. Terus sekarang yang bagian kedua, turunan dari 50 pangkat x kuadrat. Berarti di sini bentuknya adalah sebuah konstanta pangkat fungsi. Katakanlah di sini y-nya itu adalah 50 pangkat x kuadrat. Di sini aku misalkan bahwa u-nya dia adalah x kuadrat. Ya. Berarti fungsi ini dia akan berubah menjadi y sama dengan 50 pangkat u. Nah, kalau aku mau mencari du turunannya, berarti di sini aku bisa mendapatkan d per du-nya dari 50 pangkat u dia adalah berapa? 50 pangkat u ln 50. Ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan bahwa u-nya tadi adalah kita permisalan x kuadrat, berarti kita langsung substitusikan. Jadi di sini 50 pangkat x kuadrat ln 50. Jangan lupa kita kalikan dengan x kuadrat. Nah, mungkin sedikit bingung ya, kenapa kok di sini tiba-tiba muncul seperti ini. Nah, kita menggunakan aturan rantai dengan singkatan chain rule atau CR. Nah, kalau kita mau mencari turunan dari 50 pangkat x kuadrat, ini kan kita bisa mencari turunan dari yang 50 pangkat u dulu, kemudian dikalikan dengan du per dx, di mana u-nya tadi adalah x kuadrat. Di mana yang sini tadi dia adalah x kuadrat. Sebenarnya kalau mau pakai dy per dx di sini, kemudian dy per dx ini boleh, cuman karena kita tadi langsung permisalan u-nya tadi adalah x kuadrat, maka dia berlaku seperti ini. Nah, karena kan tadi untuk mencari turunannya ini dia adalah d50 pangkat u per du, kan tadi sudah dapatkan ya ini ya, turunannya dia adalah 50 pangkat u ln 50, kemudian dikalikan dengan du per dx-nya atau dikalikan dengan sisanya. Maka di sini kita bisa menuliskan ya, turunan dari
D per dx ini berarti turunan dari x kuadrat, dia kan harus 2x. Bisa kita taruh di depan. Terus kemudian 50 x kuadrat ln 50. Atau mungkin kalau mau disederhanakan boleh, tapi lebih enak ini saja. Jadi ini untuk yang bagian yang 50 pangkat x kuadrat. Kemudian bagian yang terakhir, yang paling gampang ya, 1 detik bisa ketemu. Turunan dari berapa tadi? 100 dari berapa tadi? X pangkat 100 ya. X pangkat 100 ini adalah 100x pangkat 99. Sehingga turunan dari fungsi tadi, kalau kita kumpulkan jadi satu, kita urut dari depan ya. Kita urut dari depan tadi dia adalah 2x. Ini dia adalah 2x, kemudian di sini 50 x kuadrat ln 50. Kemudian yang itu yang tengah adalah 100 x pangkat 99 ditambah x pangkat x 2 ditambah ln x. Jadi ini adalah turunan dari soal yang pertama. Ini kalau NIM-nya bilangan bulat ya, maksudnya bilangannya itu enak ya 50. Tapi sebenarnya nggak jauh berbeda ya kalau misalkan kita pakai NIM-nya itu misalkan 11 terus kemudian 3. Malah ya paling enak kalau NIM-nya ini NIM 1 atau mungkin NIM 10 ya, itu paling enak. Kelipatan 0, kelipatan 10 paling enak. Tapi ya paling resiko ya itu kelipatan kalau misalkan 11 terus kemudian 13 masih enak, 13 kali 2 26. Ada yang nggak bisa dibagi sama sekali, contohnya 7 itu kan bilangannya yang jelek. Ini untuk nomor 2 ya, masih turunan biasa, belum ke arah yang sulit lah istilahnya. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Nomor 3 ini sama ya, tentukan turunan juga. Jadi nomor 3 ini dia mana ya, beranak. Tentukan turunan dari. Jadi ada poin A. Jadi poinnya A itu dia adalah Y sama dengan ln kotangan ya fungsi hiperbolikus X. Bentuk ini ya, bentuknya ini itu kan kalau kita cermati dan amati dia kan sama-sama dengan ln fx. Nah, turunan dari fungsi modelnya yang kayak gini itu enggak. Nah, kalau kita mau mencari turunannya dari ini itu sama dengan f aksen per x. Ini yang jadi patokan kita untuk mengerjakan nomor 3A. Ini ada di modul yang pernah Bu Arika berikan, jadi mungkin kalau misalkan Anda lupa bisa dibaca-baca lagi. Kita ambil permisalannya U adalah kotangan hiperbolikus X. Maka kalau kita mencari turunannya, mungkin Anda yang masih ingat turunan dari kotangan hiperbolikus? Ada yang masih ingat turunan dari kotangan hiperbolikus? Negatif kosekan kuadrat X. Negatif atau minus? Negatif.
Kenapa kok enggak minus? Jawabannya sudah benar. Kosekan kuadratik. Ini dibacanya apa? Negatif atau minus? Kayak pertanyaan simpel ini. Negatif. Negatif atau minus? Negatif. Oke, negatif. Karena dia bukan sebuah operasi ya. Dia bukan sebuah operasi perhitungan. Oke, kita sudah dapatkan apa yang mau kita apa yang mau kita olah lah istilahnya ya. Apa yang mau kita olah. Jadi tinggal kita bagaimana menurunkannya. Jadi fungsi yang ini berarti dia sama saja dengan y ln ya ln u. Nah, berarti kalau kita mau mencari y aksennya, berarti dia apa? U aksen per u. Sesuai dengan yang kita kotai tadi di awal. Yang jadi poin utamanya adalah fungsi yang di dalam fungsi ln-nya itu. Jadi ln-nya kita abaikan. Seperti kamu mengabaikan dirinya, kita juga abaikan si fungsi ln ini terhadap fungsi fx-nya. Kita sudah dapatkan u aksennya tadi dia adalah negatif kosekan hiperbolikus kuadrat x per kotangen hiperbolikus x. Ini kalau kita mau sederhanakan boleh. Sebenarnya hasil kayak gini sudah benar, cuman poinnya belum 100 lah istilahnya kalau mau sederhanakan. Nah, kalau kita mau sederhanakan ini mungkin mau tak ubah menjadi negatif 1 per sin hiperbolikus x dibagi dengan kotangan itu dia adalah cos hiperbolikus x per sin hiperbolikus x. Nah, kalau ini dibalik berarti kan dia menjadi sebuah perkalian ya. Dia menjadi sebuah perkalian yang atas dia menjadi negatif 1 per sin hiperbolikus x dikalikan dengan cos hiperbolikus x. Bentuk ini bisa tak sederhanakan menjadi negatif 2 per sin hiperbolikus 2x. Menjadi sin hiperbolikus 2x. Kenapa kok bisa muncul sin 2x lah sin? Kita ingat kalau di identitas trigonometri kita punya sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Maka kalau kita bawa fungsi trigon biasa ini ke trigonometri hiperbolikus, apakah dia akan berlaku? Jelas, dia juga berlaku karena dia masih dalam satu rumpun lah istilahnya. Nah, tapi di sini yang kita punya hanyalah sin kali cos. Berarti di sini dia adalah sin 2x per 2 ya, di sini sin 2x per 2. Karena dia dalam pecahan, maka langsung tak naikkan menjadi 2 yang di atas di dalam yang membilang. Maka tidak pakailah turunan dari fungsi A ini adalah y aksen sama dengan negatif 2 per sin hiperbolikus 2x. Mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ini kalau nggak salah ini ada adik kelas saya juga dari UIN Malang ya, jurusan Tadris Matematika yang join. Selamat join, selamat menyimak. Semasa di SMA belajarnya ke saya. Dia pinter Albanjari kok tiba-tiba masuk ke matematika ini. Ajaiban. Selamat bergabung teman-teman dari UIN Malang. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke poin 3B? Kalau tidak ada, lanjut ke poin B ya. Jadi poin B ini lagi-lagi kita bermain dengan NIM. Jadi diberikan fungsinya itu sedikit ugal-ugalan lah ya, sedikit jelek mungkin.
Jadi di sini lagi-lagi A ini adalah NIM Anda. Jadi mungkin di sini tadi karena kita sudah memakai NIM 50 ya. Mungkin aku di sini akan memakai NIM yang sedikit berbeda. Aku ambil random aja ya, aku lihat partisipan dulu. Oh, lumayan ya, ada 72. Sini ada NIM-nya semua. Tak ambil yang jelek, di sini ada ini. Oke lah, aku ambil ini aja wis. Tak tahu ini NIM-nya siapa. 45. Siapa ini 36 ini? Saya 36. Ya ben siapa kok tak tahu, saya. Oke ya, saya ambil NIM 36. Jadi Anda bersyukur ya kalau saya ambil 36. Mungkin bonus lah sama berapa tadi? 45. Saya ambil 2. Siapa 45? Aku tidak tahu ya. Tadi ada yang berok tadi 45. Ya, jadi kita ngerjakan 2 ya untuk versi NIM 36 dan versi 45. Oke. Versi pertama untuk NIM 36 berarti kita bangun dulu fungsinya. Dia adalah X ditambah 36. Oh, di sini mungkin aku mau ngerjakan 3 ya. Di sini A sama dengan, mungkin ada yang mau request lagi. 58. 26. 26, Mas. 200. Berapa enaknya ini? 212. 26. 212, Api. 87, Mas. 99. Elek maine. Oh, sapa iki japri aku iki 37. Oke. 212. Oke lah. Ada yang NIM 69? Oh, Api itu sudah songong kau nih. Ada yang 69? Tidak ada. Kalau tidak ada saya ganti. Berapa? 26. 71 Songo-songo Mas. surya sakpak. Songo-songo surya sakpak. 71 Mas Syam. Mam. Siapa yang dapat poin terakhir ini? Saya 36 ini kayaknya perempuan ini. 45 ini punya siapa? Laki apa perempuan? Gilang. Nanti. Codot. Oke. Ya, terakhir Lima ya. tak Karena hilang. laki sudah, perempuan sudah, bencong ya. Jadi A sama dengan. Jadi yang ini poin ketiga, dia ini secara umum ya, turunan secara umum, bukan kalau ini kan nurut nomor ya, 36, 45. Jadi kita mengerjakan 3 kali, secara numerik sama secara umum ya. Jadi kita bangun lagi fungsi yang pertama, dia ini adalah X kurangi 4, di sini adalah akar pangkat 3 dari 2X ditambah 1. Oke, ini. Nah, kalau kita ingat ya pada modulnya Bu Arika, cara untuk menurunkan fungsi eksplisit atau fungsi eksplisit dia diapakan? Mungkin ada yang masih ingat? Mungkin ada yang masih ingat? Kalau nggak salah nih ada yang mengambil materi turunan fungsi eksplisit untuk matkul algoritma GUI. Harusnya yang bersangkutan tahu ciri fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Oke. Jadi ini kita tarik fungsi len di kedua ruas ya. Kita tarik fungsi len. Berarti kalau ini jadi X ditambah 36 per di sini adalah X min 4 maka pangkat 3 dari 2X ditambah 1. Oke. Kita abaikan yang ruas kiri dulu. Kalau ini sedikit aku mengingatkan Anda semua flashback ya ke materi SMA dulu. Kalau aku punya A log dalam kurung B ditambah C, ini ada yang masih ingat ya? Salah. Jangan gini. Nah, ini enggak ada ini. Ada sebenarnya terlalu panjang. Kalau gini, ada yang masih ingat ya? Dia similaritasnya dengan apa? A log BC. Ada yang masih ingat? A log dalam kurung B kalikan C. Ada yang masih ingat? Dia jadi apa? A log B ditambah A log C. Kalau aku punya B
B per C. Ya, jadi log B dikurangi A log C. Kita gunakan informasi ini untuk bawa ke fungsi len. Dan ternyata dia itu boleh. Dia itu berlaku sama. Berarti di sini adalah len akar ditambah X ditambah 36. Dikurangi. Di sini ada X min 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 2X ditambah 1. Nah, kemudian tak ingatkan lagi ke bentuk logaritma yang lain. Kalau aku di sini misalkan punya A log B pangkat N, maka ini bisa menjadi N A log pangkat B. Dari 3 rumus ini, kita bisa menyelesaikan ini. Tapi dengan catatan kita manipulasi dulu fungsinya. Nah, tadi ini kan dikalikan ya, berarti ini sama saja dengan ditambah. 2X ditambah 1 pangkat sepertiga. Maaf, ini jadi negatif. Mungkin ada yang tahu kenapa kok di sini negatif semua, nggak ada plusnya. Tadi kan sudah plus ya, terus tak hapus. Ada yang tahu? Oke, nih. Nah, tadi kita di sini kan punya apa di sini? Kita punya len Y. Sekarang kita gunakan yang di situ. Berarti kita punya len Y ya di situ ya. Berarti di sini sama saja dengan 1/Y dy per dx. Nah, lalu kita turunkan semua ini. Kalau di ruas kiri ada dy per dx, maka di ruas kanan juga ada dy per dx. Nah, turunan dari setengah len X tambah 36, mungkin ada yang masih ingat turunan dari len fungsi. Jadi dia apa? F aksen per F. Oke, kalau kayak gini berarti dia gimana? 1 per X plus 36. 1 per X plus 36. Yakin. Kalikan setengah. Yakin. Yakin. Oke, katanya tadi turunan ini, katanya tadi kalau Y aksennya itu apa? U aksen per U. U-nya kan X plus 36. Berarti sama saja 2 dikali 36. Terus kalau ini dia apa turunannya? 1 per X min 4. Terus kalau ini turunannya 2 per 6X tambah 3. Kok nge-lag? Ayo, umat. Dan tadi kita sudah punya kalau turunan dari fungsi len. Kalau kita punya len fx, ya turunannya adalah f aksen x per fx. Nah, karena turunan dari kita fungsinya adalah len x tambah 36. Berarti fx-nya kan x per 36. Turunannya kan 1. 1 ini bertindak sebagai f aksen. Sedangkan yang bawah ini kan dia sebagai 2 di ini kan ini kan 2 dikalikan fn. Begitu juga yang ini 1 dia adalah f aksennya. Sedangkan yang ini dia adalah 2f. Begitu juga dengan yang ini. Sama. Nah, karena di sini sudah muncul dy per dx, karena itu yang mau kita cari. Maka kalau aku mau mencari dy per dx-nya saja, berarti di sini y tak kali no karo 1 per 2x ditambah 72 dikurangi 1 x min 4 min 2 6x ditambah 3. Nih. Nah, ternyata kita tadi memisalkan y-nya tadi apa? Y.
Y tadi adalah fungsinya. Fungsi yang kita miliki. Fungsinya adalah X ditambah 36 ditarikkan dengan akar per X min 4 akar pangkat 3 dari 2X ditambah 1. Dikalikan dengan 1 per 2X ditambah 72 dikurangi 1 per X dikurangi 4 dikurangi 2 6X ditambah 3. Ini adalah turunan yang dimaksud. Jawabannya jelek ya. Jadi ini untuk versi NIM 36 ya. Kalau versinya A45 ya garing ganti angka 36-nya dengan 45 ya. Dan sudah mahasiswa ya, sudah maha ya. Jadi 36 tinggal ganti dengan 45. Begitu juga kalau A-nya sama dengan A, berarti turunannya ya sama, tinggal A diganti dengan 30. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang ditanyakan karena proses ini cukup panjang dan banyak rumus yang dipakai. Ada yang tanyakan dulu? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tinggalkan turunan. Kita beranjak ke integral. Kita beranjak ke nomor 4. Nomor 4 ini mana juga. Di integral yang A ini sedikit panjang ya, bukan sedikit ya, ini panjang ya kalau aku spill ya. Jadi soalnya itu adalah integral X kuadrat per akar 16 dikurangi X kuadrat dx. Kalau sekilas, kalau Anda perhatikan bentuk kayak gini ini mengarah ke integral yang menggunakan teknik apa? Kalau ada per, terus ada akar, terus kemudian ada bentuk kayak gitu. Sekilas dia mengarah ke integral dengan teknik integrasi yang mana? Sekilas. Materi teknik integrasi. Yang masih ingat, kalau nggak salah itu bab 6.4. Teknik integrasi. Kalau kita punya integral 1 per akar A kuadrat dikurangi X kuadrat, dia mengarahnya kemana? Mungkin ada yang masih ingat? Inverse trigonometry, Mas. Oke, inverse trigonometry. Di sini tak bongkar dulu ya integral ini. Jadi ini tak kupas dulu. Ini sebenarnya ada topengnya ini. Ini kalau integral ini tak bongkar, ya ini menjadi akar di sini jadi 4 kuadrat dikurangi X kuadrat. Tak bongkar dulu. Biar enggak bingung. Karena tadi ada yang menjawab dibawa ke inverse trigonometry, kita lakukan permisalan yang berbau trigonometri juga. Berarti kalau misalkan di sini aku punya X-nya adalah 4 sin U, maka kalau aku mencari U-nya, maka dia adalah inverse dari X per 4. Nih. Maka untuk mencari turunan dari dx, ya, ini dx-nya, dia adalah 4 cos U D.
Mungkin ada yang masih bingung, kenapa kok misalkan X sama dengan 4 sin U, terus tiba-tiba dia 4 sin X, terus tiba-tiba U-nya menjadi arkes lah istilahnya. Nah, ini kok bisa ke arah situ? Ini kita mainkan dulu yang namanya integral trigono tadi dengan teknik trigono. Jadi kalau dalam integral inverse trigono, kalau kita misalkan punya fungsi ya, fungsinya itu adalah dx per akar a kuadrat dikurangi x kuadrat, ini hasilnya ada yang masih ingat bentuknya apa? Yang menjadi arkes sin. Ini menjadi arkes sin. Dengan permisalannya U sama dengan arkes sin dari x per a. Dan untuk x-nya dia adalah a sin U. Ini permisalannya. Kemudian kalau kita mau membongkar lagi, kita kan ada yang integral akar x kuadrat kurangi a kuadrat dan integral dan sebagainya, itu karena di sini nggak dibahas ya, jadi ya sudah, kita cukup main ini saja. Katakanlah ini tak sebut dengan i besar ya. I besar itu integral. Karena kalau aku mengikuti kelas MMT atau MMR lah istilahnya, di mana itu adalah magazine Mathematical Romanian, itu isinya para matematikawan seluruh dunia yang berbahas di kalkulus. Jadi integral ini dia dinamakan dengan I besar. Karena kita sudah melakukan permisalan ya. Jadi yang integral yang awalnya bentuknya kayak gitu, x kuadrat, itu tak ubah menjadi x kuadrat 4 sin U kuadrat ini dulu. Nah, terus kemudian dx-nya ternyata dia menjadi 4 cos U. Dan yang bentuk akarnya dia menjadi 16 dikurangi 16 sin kuadrat U. Ini DU. Pelan-pelan karena ini sedikit tricky. Sekarang kita sederhanakan. 4 dikuadratkan dia jadi 16. Ini menjadi sin kuadrat U. Ini 4, ini cos U. Yang bawah ya kita tetapkan dulu. Coba di kotak sih. Biar enggak bingung. Enggak apa-apa, tak pakai cara panjang biar enggak bingung. Oke. Berarti di sini kita bisa melakukan pengintegralan. Ini ada 64. Ini sin kuadrat U cos U. Terus yang bawah ini menjadi ya, dah jago. Pulpenku kan. Lang ile pulpen lang. Anu ini mati pulpen gini. Turun tak ganti anu ini loh, tak ganti. Oh, sensornya mati separuh. Iya. Yang tahun jadi aku nggak perlu pen tapi anjir bosok ya. Dari kamarmu apa nih?
Ono. Ono mang aku mangke kok pen. Iya kayaknya sih itu. Aku kudu ngomong hari pen deh. Jam putih. Iki tidak aku tak cekel ya berapa ini. Enggak, penku kok gangguan ini. Rong semester lebih anjir penku. Kayak swaya istirahat. Jam terbang banyak. Pen nabung maneh. Apa sih duit bayaran teko tutor? Cek ya guys. Macam ini. Kalah muruk bos. Dol. Ini dia jadinya. Udah ya. Seore. Oh ini. Oh iya. Kak. Si. Wih, kayak bukan. Seo. Nyala. Tak gelem. Apa ini? Tadi duduk teko penku iki sing error iki. Iya. Enggak lho, gak gelem lho. Apa ya? Tapi layarnya muruk. Ayo ikut. Kenapa nggak mau? Wah, penyakit rek. Kenapa pulpenku kok error anjing banget. Ya mesti kak. Gak boleh berkata kotor. Sih oke sih, pulpenku error guys. Pulpen jaluk mana dulu. Coba cek no terminal di kamar. Ono terminal USB di kamarku. Terminal USB. Ya, ikut terminal USB. Kenapa kok tidak bisa ini saudara-saudara sebangsa dan setanah air? Cepat sih error. Tapi emang lah error kan murah bio. Pindah. Sih, keliru cepat. Oke. Dipanggil lu sak film. Cancuk. Maksud campur. Iso nih, lho pulpenku gak gelem iki lho. Ya. Share screen. Sini wis terpaksa aku ngoceh kalau gini wis. Pulpenku gak mau rek. Pen-tabnya error. Cuma bisa pakai mouse tapi nanti jelek. Mungkin ini ada yang mau melanjutkan dulu yang ini. Ini silakan dilanjutkan di sini apa yang mau diserahkan nanti yang ini nanti aku share ya, mungkin ada yang mau minta aku share nanti, mungkin sudah ada yang punya nanti aku share sebanyak aja ya. Nah yang di sini ini laptopku gak dulu menjadi panggil. Nah, iya tapi pas kecil iya sih tanya aja ini exit. Coba iku aja ning video. Iku buat main. Iya. Buat kan kene gambar apa foto. Loh. Kena le. Oh, berarti Microsoftku error iki. Tak mindahin ini habis. Oke, tibain dek kene kena rek. Dik pakin nih. Tapi gak enak rek gambar gini. Jijik aku, gak suka aku. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai anu ya, tadi itu
I sama dengan integral. Sumpah gak enak, Rek. Gak kebiasaan aku gambar ini. Ya tadi adalah 64 sin kuadrat U cos U ya. Terus yang bawah tadi dia ada, sumpah gak enak loh gambar ini. Enak anjir. Ayo. Gak kebiasaan gambar ini aku. Tak ganti guys. Sumpah, ini gusuk elo sebele. Gak praktis loh. Di whiteboard apa Mas? Tambah gak kene. Ini harus tak coba. Ini. Yuk. Stop share. Tak ada jalan ini. Mengganggu sekali. Loh, gak kena loh. Ini aku. Tak jajal di whiteboard terus coba. Ya bismillah. Whiteboard. Soalnya pas aku nge-zoom pakai ini, oh, jelek tulisannya gede-gede. Di sini harus di apa itu? Paint terus. Baiklah. Pakai pensil. Nah, sip. Oke, tadi kita sampai di integral apa tadi? Tadi dia sampai di 64 sin kuadrat U Cos U sin kuadrat U. akar di sini 16 kurangi 16 sin kuadrat U ya. Terus ini DU. Oke. Bentuk ini mau tak sederhanakan ya, tak sederhanakan menjadi 64 sin kuadrat U cos U per akar ini 16 1 dikurangi sin kuadrat U DU. Kalau kita ingat ya, kalau kita punya akar A dikalikan B, maka ini akan menjadi akar A akar B. Maka ini akan menjadi 64 per 4, karena akar 16 itu 4. Ini adalah sin kuadrat U cos U per akar 1 min sin kuadrat U DU. Ini kan bisa tak keluarkan 16. Nah, ini menjadi sin kuadrat U cos U. Nah, sin 1 min sin ini dia akan menjadi Cos cos kuadrat kuadrat U. U. Oke. Jadi di sini jadi apa kalau dia menjadi 16 sin kuadrat U cos U DU. Nah, sekarang kita integralkan sisanya. Dan ini adalah integral sin kuadrat U. Mungkin ada yang tahu integral dari itu? Jadinya kayak apa? Negatif cos U. Tak spill aja wis. Enak. Ini jadinya gini. Tambah setengah integral U D. Ini integral dari sin kuadrat U. Oke, sekarang kita sederhanakan ya, kita sederhanakan ini menjadi 16 dikurangi cos U sin U per 2 ditambah ini jadi U kuadrat. Ini jadi plus C. Terus ini kalau disederhanakan dia jadi apa? Negatif 8 cos U sin U ditambah 16 U kuadrat ditambah C. Nah, tadi ini ya sin U cos U tadi itu sama dengan sin 2A per 2. Berarti di sini jadi negatif berapa kira-kira? Ya jadi kalau bentuk ini 8 sin cos dia jadi apa? Dia jadi ini kan sudah di sini dia aku salah di sini. Ini daripada kalian bingung
Ini langsung tak ubah menjadi, di sini menjadi 16 sin 2U ditambah 16U kuadrat. Ini per 2. Sini dia jadi negatif 8 sin 2U ditambah 16U kuadrat ditambah C. Tadi kita memisahkan U-nya sebagai apa? U-nya tadi adalah Arkesin arkesin berapa? seperempat. Seperempat. Ditambah 16 terus dikalikan dengan U kuadrat. Jadi ini adalah hasilnya ya. Mungkin ada koreksi, silakan kalau mungkin ada yang salah. Saya penasaran anuku ya kok gak kena. Penasaran aku kenapa nggak bisa. Bisa. Tumben nggak kena. Jarang. Saya nggak kena. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi ini sambungannya yang tadi ya. Ini sambungannya yang tadi. Ini sambungannya yang tadi. Sambungannya yang tadi. Taruh di sini. Bisa. Oke. Bagian yang tadi sudah tak bagian share aja segini. Nah, bagian yang tadi sudah tak taruh di filenya yang tadi, tak gabung jadi satu di sini. Biar enak belajarnya. Oke, sekarang kita lanjut poin C. Ini poin kemana? Panggah gak kena loh. Teruslah, ayo. Poin C kita bongkar di sini saja, kalau gitu. Pakai pain paling benar. Aku tak suka pakai aplikasi bulan. Iya, gurik anjir. Ya, poin B. Ya, poin B sumpah welek. Poin B itu soalnya adalah integral dari 2x kuadrat ditambah x dikurangi 8 per x kuadrat ditambah 4x. Oke, ini aku menggunakan cara arkes tangan lagi pakai inverse trigono. Mungkin ada yang mau pakai cara lain dengan permisal itu pakai ABCD, integral ABCD, boleh silakan. Jadi di sini kita ini pangkat 3 ya guys, pangkat 3. X pangkat 3 tambah 4x. Jadi kita pecah dulu si x pangkat 3 ditambah 4x ini, dia itu menjadi x kuadrat ditambah 4. Atau kalau ini mau tak pecah lagi, dia menjadi 4x ditambah 1. Ini jadi x kuadrat ditambah 4 dikurangi 2 per x. Kalau nggak percaya ini dihitung hasilnya balik ke atas, silahkan. Jadi bentuk ini bisa tak ubah menjadi integral 4x ditambah 1. Ini x kuadrat ditambah 4 dx dikurangi integral 2 per x dx. Nah, bentuk ini bisa
tak sederhanakan ya untuk yang ini. Berarti yang ini kan dia menjadi integral, ini menjadi 4x, di sini x kuadrat ditambah 4, di sini adalah 1, x kuadrat ditambah 4, dx dikurangi 2/x b. Nah, berarti kan kalau ini tak pecah lagi, dia menjadi 4x per x kuadrat plus 4 dx ditambah integral 1 per x kuadrat ditambah 4 dx dikurangi 2 integral 1/x. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini dulu. Yang integral ini. Ini tak misalkan bahwa U-nya itu adalah x kuadrat plus 4, maka du-nya dia adalah 2x dx. Maka kalau di situ dia adalah 4x dx, maka di sini adalah 2 du sama dengan 4x. Sehingga bentuk dari ini adalah bisa berubah menjadi integral 2 du per u. Oke. Ini. Sekarang tak pakai warna hijau. Kita fokus ke yang sini. Di sini. Kita misalkan bahwa V itu adalah x per 2. Maka dV dia adalah setengah dx. Kenapa kok bisa aku memakai x per 2? Karena bentuk ini kalau kalian cermati, dia mengarah ke inverse. Kalau kalian cermati, dia mengarah ke sana. Jadi bentuk ini bisa tak ubah menjadi integral 1 per x-nya tadi. Kalau misalkan x-nya tadi di sini berarti dia adalah 2v 4, dx-nya tadi adalah 2 dv. Di sini dv, di sini 2. Berarti kalau yang terakhir sini dia menjadi langsung 2 ln x ditambah c. Berarti yang biru ini dia menjadi 2 ln u, yang ini dia menjadi setengah inverse tan atau arcstangen dari V dikurangi 2 ln u ditambah c. Nah, tadi kita memisalkan u-nya 2 ln u dia adalah x kuadrat ditambah 4. Kemudian V-nya dia adalah V-nya tadi dia adalah berapa? X per 2. Dan U-nya yang di sini, kok U dia tetap X. Ini nomor 3B. Ya, ini nomor 3B. Mas mau tanya, Silakan. kenapa yang integral 1 per x kuadrat plus 4 dx enggak diganti dengan ln x kuadrat plus 4? Oke, kenapa kok nggak ditanya ke sana? Good question. Kenapa integral 1 per x kuadrat plus 4 dx nggak jadi ln x kuadrat plus 4 ya, gini. Ya. Oke, Oke. sekarang kalau kita misalkan U-nya adalah x kuadrat ya, x kuadrat plus 4. Berarti DU-nya berapa? 2x dx. Ya. Berarti bentuk ini menjadi apa? Integral 1 per u. Ayo. dx ini loh, du sama dengan 2x dx. Ya toh? Berarti kalau dx-nya saja dia berubah menjadi apa? Setengah. Ini dulu. Ya, 1. Berarti kalau misalkan U-nya adalah x kuadrat plus 4,
maka DU-nya adalah 2X dx. Maka Ya. kalau aku mau mencari D-nya saja, berarti dia adalah DU per 2. 2x. Yes. Berarti ini katakanlah 1, oke 1. Per U ya, U. DX-nya Ya. tadi apa? DX-nya. DU per DU per 2x. masih ada X, sedangkan di sini operatornya sudah U. Ya, jadi dia tidak bisa diintegral. Oh begitu nggih Mas, makasih. Ya, ini jadi jawabannya ini sudah aku udah hapus. Jadi ini jawaban untuk poin B. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau ada ini tak kontrol A, tak kontrol X, tak pindah ke sini. Ini poin B. Sip. Good. Sekarang kita ke poin C. Ya, kita ke poin C. 3C. Jadi nomor 3 ini mana apa? Jadi poin C ini integralnya cukup bangsat ya kalau aku bilang. Integral sin pangkat 5 dari IX dikalikan cos pangkat 5 IX dx. Oke. Ini sebenarnya aku baru kepikiran ya kalau bentuk ini bisa kita ubah ke sebuah integral yang sederhana. Tapi kan karena di sini sama-sama pangkat 5 ya. Jadi ini aku punya dua cara, tapi cara yang kedua ini aku baru nemu detik ini, baru sekilas tak lihat. Kalau aku pakai caraku yang dulu, ini sedikit panjang memang caranya. Aku nggak sempat kepikiran pakai cara yang pendeknya. Jadi ini tak misalkan bahwa si U ini adalah PX-nya. Maka kalau DU dia adalah Pi DX. Maka kalau aku mau mencari DX, maka dia adalah DU per Pi. Berarti ini sama saja dengan karena DX-nya itu adalah DU per Pi, maka Pi-nya bisa tak keluarkan. Sin pangkat 5, berarti dia jadi sin pangkat 5 U cos pangkat 5 U DU. Oke, sekarang ini. Di sini kita manipulasi dulu. Sin pangkat 5 ini kan bisa tak ubah menjadi sin pangkat 5U dikalikan dengan sin U. Ini ya, satu kesatuan. Dikalikan dengan cos pangkat 5 U DU. Kemudian sini kok sin pangkat 5 ya, sin pangkat 4. Ini pangkat 4. Nah, sin pangkat 4, Masya Allah, ini iya satu bagi. Sin pangkat 4 itu kan bisa tak ubah menjadi sin kuadrat U dipangkatkan 2. Ini dikalikan dengan sin U. Ini jadi cos pangkat 5 U DU. Nah, sekarang kita fokus ke yang pangkat 2 ini dulu, sin. Berarti ini kan ada sin yang kancrit ya, kalau di belakang. Berarti kalau kita punya cos ini, cosnya ini tak manipulasi lagi menjadi seperti ini. Tak manipulasi. Sedangkan sin kuadrat U, kalau kita ingat, dia menjadi apa? Cos kuadrat U dikurangi 1 dikuadratkan. Jangan lupa kita punya sin U DU. Oke, kita sederhanakan. Ini jadi apa ini? Sebenarnya sama ya, kita mengarahnya ke sana. Cuman kita cek lagi. Oh ya, ini jangan langsung sini wis. Kita misalkan dulu. Kita misalkan lagi bahwa V ini adalah cos U.
Maka kalau DV dia adalah negatif sin U D. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti ini 1/pi, ini integral. Oh, ini kan ada negatif ya, ada negatif. Taruh di depan aja langsung. Berarti di sini ada negatif cos pangkat 5. Berarti di sini jadi apa sih? Negatif V pangkat 5 dikalikan dengan cos ya, cos kuadrat U min 1. Berarti di sini V kuadrat kurang 1 kuadrat. Sin U DU dia menjadi DU. Karena dia sudah ada negatif, maka di sini negatifnya hilang 1. Nah, sekarang kita integralkan biasa. Kita jabarkan dulu yang di dalam kurung. Yang ini dulu. Berarti di sini V pangkat 5 menjadi V pangkat 4 dikurangi 2V kuadrat ditambah 1. Ini DV. Ya, ini DV. DV. Nggak cukup ya. Cukup. Berarti ini dia menjadi apa di sini? Kalau di sini dia min 1/pi, ini integralnya jadi V pangkat 9 dikurangi 2V pangkat 7 ditambah V pangkat 5 dV. Oke, ini tak taruh di sini. Oke, sekarang ke sini. Tadi kita punya integralnya, tulis di sini. Kita punya negatif 1/pi integral V pangkat 9 terus 2V7 ditambah V5 dV. Ini integral biasa ya. Jadi ini harusnya rada mundur ini. Sekaulah. Jadi ini jadinya apa? Ini 1/pi. Ini jadi V pangkat 10/10. Ini jadi V pangkat 8/2/8 itu 4. Ini jadi V/6/6 plus C. Berarti ini kalau tadi V-nya itu tadi dia adalah cos U, maka di sini dia adalah cos pangkat 10U/10 dikurangi ini berarti dikurangi V pangkat 8, berarti dia adalah cos pangkat 8U/4 ditambah cos pangkat 6U/6 ditambah C. Tadi permisalannya U dia adalah Vx ya, Vx. Kalau salah ingatku Vx. Berarti ini menjadi cos pangkat 10 Px/10 kurangi cos 8 Px/4 ditambah cos 6 Px/6 plus C. Kita sederhanakan. Jadi negatif pangkat 10 Px/10 ditambah cos pangkat 8 Px/4 pi, ini ada pi-nya ya. Terus dikurangi cos pangkat 6 Px/6 pi tambah C. Ya, sambungannya. Sambungan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari poin C yang cukup panjang ini.
Langkah-langkahnya mungkin kita coba lagi. Ya lo ngasuh berarti Microsoft Banten Quiz. Ada yang ditanyakan dulu dari poin C sebelum kita lanjut ke poin D, poin terakhir? Tidak ada? Belum ada, Mas. Oke, kalau belum ada kita ke poin D. Pastikan sudah di atas. Poin D ya guys ya, soal terakhir. Ini soalnya integral sekan pangkat 3 X dikurangi E pangkat sin X per sekan X D. Bentuk ini mungkin mau tak sederhanakan dulu ya. Berarti di sini dia menjadi 1 per sekan itu kan sama saja dengan cos X ya. Cos X kemudian tak kalikan dengan sekan pangkat 3 X dikurangi E pangkat sin X. Kan kalau kita punya seper cos dia adalah sekan, maka kalau kita punya seper sekan dia adalah cos. Dari sini kita bisa lakukan apa ya istilahnya, permisalan. Kita lakukan permisalan, atau mungkin jangan permisalan dulu, jangan permisalan dulu. Jadi di sini kita punya cos X dikalikan dengan sekan pangkat 3 X dikurangi X E pangkat sin X. Oke. Berarti ini kan cos X ini 1 per cos pangkat 3 X dikurangi cos X E pangkat sin X. Berarti yang di sini dia menjadi sekan kuadrat X dikurangi cos X E pangkat sin X D. Nah, sini kita lakukan permisalan. Kita lakukan permisalan bahwa U di sini adalah sin X. Maka DU di sini dia adalah cos X D. Nah, ini kita integralnya kita pisah ya. Kita pisah berarti integral sekan kuadrat X dikurangi integral cos X E pangkat sin X D. Nah, permisalan ini dia hanya berlaku untuk yang di sini. Sedangkan yang ini dia kan langsung integral sekan kan berarti kan dia adalah tangen ya. Nah itu. Down. Mas CC kuisin Mas. CC kuisin. Kurang dikit ware. Berarti ini dia menjadi integral E pangkat sinnya dia menjadi E pangkat U. Cos DX dia menjadi DU. Sehingga tadi kan U-nya kita misalkan sin ya. Berarti kalau di sini karena integral dari E pangkat X itu dia tetap, maka dia E pangkat sin plus C. Sini ada satu langkah yang aku skip ya. Jadi langkah yang di situ yang tak skip itu tangan X dikurangi integral ini ya, integral itu maksudnya ini. Terus angka di sini. Ini soal terakhir. Mungkin ada yang ditanyakan dari soal terakhir atau mungkin dari soal-soal yang lain. Pindah ke sini saja biar enak ya. Sekarang A B C D E F G ada semua di sini. Oke, ini sudah ada semua di sini. Tak kasih nama biar enak.
tak save as dulu bentuknya PDF. Oke, filenya sudah aku save, materinya sudah kita bahas. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Recording stopped. Bentar ya, aku ngurusi tugasku dulu. Kopas dong, kopas. Japri. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ini tak stop share? Ada ya? Tidak ada, Mas. Kan nggak ada. Oke, aku stop share. Wah, ini pesertanya banyak ya. Tadi ada hampir 80, sekarang tinggal 65. Aku yakin mungkin sudah ada yang muntah ini mungkin. Mungkin sudah ada yang tidur juga. Gak apa-apa lah, gak peduli aku. Yang jelas besok kalian lancar. Besok mungkin yang mau UAS di kontrakan silahkan, ada bilang, tapi aku enggak ada, aku besok ke Banyuwangi. Sebenarnya besok mau tak dampingi sih kalian UASnya. Aku sudah buat janji sama banyak orang sih besok itu, Aulia terus dan yang lain-lain, sama Ipal ya, sama Syam. Aku dijanjeni rokok sak kaleng jarene. Nek misalnya digarapno UAS itu. Dan ternyata aku besok ke Banyuwangi sampai hari Sabtu nggak bisa. Jadi tak buatkan kelas besar yang ngobrol buat besok. Oke, mumpung di sini ada banyak orang ya yang tergabung dalam si soal ya. Siap-siap hari Senin kita membuat soal baru ya. Materinya tak jamin lebih susah ya. Aku tutup Jember sampai di BWI. Yo bapak no sak karepku ngaku ke soal acara nih Banyuwangi. Lah aku benang Banyuwangi lodel gak tahu mbok jamoni. Yo males aku no. Aku kan BWI. BWI lo sak gasan tutuk lah. Nek bodoh bensin 10.000 lo tutuk Banyuwangi kon. Satu jamu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin Gionya beda-beda dosennya ya. Mari. Pak Toto, si Mario, Gio, gak penting sih. Alin Mari ya kabeh. Oh ya Alin proyek ya, wis bejor pucuk anjing. Oh iya, satu aneh bisa. Gitu. Peta konsep itu gak sih? Ya wis lah, gak masalah. Berarti mek kalin tok penyakit ini. Karun ayam. Oh, nanya aku belum paham tugas kudu kabeh. Oke lah. Mungkin itu dulu yang bisa tak sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya kalian. Aku sangat terima kasih. Ya. Ini hujan kini rek. Ini lancar. Iya, webinar ini ada si Gilang ya, si Gilang. Tak dampingi. Tapi kalau jawaban. Ya, karena tahun kemarin pun aku juga ketika bahas soal UAS ya, itu pesertanya hampir 100. Hampir satu angkatanku yang ikut. Ini sudah hampir 80 tadi, luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ngajak aku ngopi malam ini, kita langsung gaskan. Hayu, nggak usah belajar. Mungkin satu kata dari aku ya, perbanyak turu, kurangi sinau. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ga, merapat ga. Oh, tak ada ayangmu kon.
Di Syam. Syam, ayo Syam, ojo petang tak isi ilmu Syam. Ayo ngopi yuk, ngopi yuk.